Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Arda, mahasiswa program studi akuntansi kelas AK404. Pada video ini, saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan 2. Dalam UAS ini terdapat 4 materi utama, yaitu investment, leasing, accounting for error, dan cash flow. Saya akan menjelaskan perhitungan dan jurnal saya gunakan pada masing-masing soal. Soal pertama tentang investment. Soal pertama ini membahas mengenai investasi yang terdiri dari debt securities dan equity securities. Hmm, belum mau ganti deh backgroundnya. Astagfirullah. Bentarnya warna apa? Bentarnya warna apa kayaknya? Apa? Warna apa? Biru kan? Yang pertama adalah debt securities. Pada bagian pertama terdapat investasi obligasi sebesar 5 juta dolar dengan kupon rate 5% dan yield 7%. Obligasi dibeli pada tanggal 31 Desember 2019 dengan harga 4.589.980 dolar. Untuk tahun 2020, kas yang diterima dari bunga adalah sebesar 5% dari nilai nominal obligasi, yaitu 250.000 dolar. Kemudian interest revenue dihitung menggunakan effective interest method dengan nilai tercatat obligasi sebesar 4.589.980 dolar dikalikan dengan yield 7%. Sehingga diperoleh interest revenue sebesar 321.299 dolar. Selisih antara interest revenue dengan kas yang diterima merupakan amortisasi sebesar 71.299 dolar. Dengan demikian, nilai tercatat investasi pada akhir tahun 2020 menjadi 4.661.279 dolar. Untuk akhir tahun 2021, nilai tercatat awal 4.661.279 dolar dikalikan 7% sehingga interest revenue sebesar 326.290 dolar. Karena kas yang diterima tetap sebesar 250.000 dolar, maka amortisasinya sebesar 76.290 dolar. Nilai tercatat investasi pada akhir tahun 2021 menjadi 4.737.568 dolar. Selanjutnya, untuk investasi yang dikategorikan sebagai trading dilakukan penyesuaian berdasarkan nilai wajar. Pada tahun 2020, nilai wajar obligasi sebesar 4.663.287 dolar, sedangkan nilai amortisasinya sebesar 4.661.279 dolar. Jadi terdapat unrealized holding gain sebesar 2.008 dolar. Untuk tahun berikutnya, penyesuaian juga dilakukan dengan membandingkan nilai wajar dengan nilai tercatat investasi. B. Equity securities. Pada investasi saham PT Kloner pada tanggal 10 Januari 2020, PT Kris membeli 70.000 lembar saham dari total 280.000 lembar saham yang beredar. Harga sahamnya adalah Rp3.520 per lembar dan terdapat komisi broker sebesar Rp600.000. Total investasi dihitung dari
70.000 dikalikan 3.520, kemudian ditambah komisi broker 600.000 rupiah. Jadi total investasi awal adalah 247 juta rupiah. Pada tanggal 21 Juli 2020, PT Kloner membagikan dividen sebesar 300.000 rupiah per lembar saham. Maka dividen yang diterima PT Kris adalah 70.000 dikali 300, yaitu 21 juta rupiah. Apabila PT Kris memiliki signifikan influence, maka pencatatan menggunakan metode ekuitas. Bagian laba PT Kris dihitung berdasarkan persentase kepemilikan, yaitu 70.000 dibagi 280.000 atau sebesar 25%. Karena laba bersih PT Kloner sebesar 250 juta rupiah, maka bagian laba PT Kris adalah 62.500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2021, PT Kris menjual 50% saham yang dimilikinya. Hasil penjualan dibandingkan dengan nilai tercatat investasi untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan. Pada tanggal 31 Desember 2021, PT Kloner mengalami rugi sebesar 75 juta rupiah. Karena kepemilikan PT Kris setelah penjualan adalah 35.000 lembar atau 12,5%, maka bagian kerugian yang menjadi tanggungan PT Kris adalah 9.375.000 rupiah. Dari seluruh transaksi tersebut, nilai investasi akhir apabila memiliki signifikan influence adalah 134.875.000 rupiah. Sedangkan apabila tidak memiliki signifikan influence dan dikategorikan sebagai trading securities, investasi disajikan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar pada 31 Desember 2021 adalah 35.000 lembar dikalikan harga pasar 3.900 sehingga diperoleh investasi sebesar 136.500.000 rupiah. Soal kedua mengenai leasing antara Escobar Inc. sebagai lessor dan Pablo Medical Center sebagai lessee. Mesin memiliki masa manfaat 12 tahun dan disewakan selama 10 tahun dengan tingkat bunga 10%. Pembayaran sewa sebesar $60.000 dilakukan pada tahap awal tahun. Nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah dan nilai residual yang dijamin digunakan untuk menentukan lease receivable pada awal masa sewa. Berdasarkan perhitungan, lease receivable pada awal masa sewa adalah $411.324. Nilai tersebut juga digunakan sebagai dasar pencatatan right of use aset pada sisi lease. Untuk lessor, jurnal awal mencatat lease receivable dan cost of sales, kemudian mengakui sales revenue serta mengeluarkan inventory atau mesin yang disewakan. Pada tahun pertama, pembayaran kas sebesar $60.000 mengurangi lease receivable. Kemudian terdapat interest revenue sebesar $35.132. Dari sisi lease, pada awal masa sewa dicatat rate of use asset dan lease liability sebesar $411.324. Ketika pembayaran dilakukan, lease liability berkurang sebesar pembayaran kas. Selain itu, terdapat interest expense sebesar $35.132. Rate of use asset juga disusutkan. Berdasarkan perhitungan, depresiasi dilakukan selama masa manfaat yang digunakan dalam
soal, sehingga beban depresiasi tahun pertama adalah sekitar 41.132 dolar. Dalam amortization schedule, saldo liabilitas sewa awal adalah 411.324 dolar. Setelah pembayaran tahun pertama sebesar 60.000 dolar, saldo liabilitas menjadi 351.324 dolar. Pada tahun kedua terdapat bunga sebesar 35.132 dolar dan pengurang pokok sebesar 24.868 dolar. Sehingga saldo liabilitasnya menjadi 326.457 dolar. Hmm. Selanjutnya adalah soal ketiga, accounting of error. Pada problem A, terdapat beberapa kesalahan dan perubahan yang harus diselesaikan, yaitu kesalahan pencatatan truk, perubahan metode penyusutan pabrik semen, serta perubahan estimasi masa manfaat mesin. Untuk truk, harga perolehan adalah 196.000 dolar, nilai residunya 16.000 dolar dan masa manfaat 6 tahun. Penyusutan seharusnya 196.000 dikurangi 16.000, kemudian dibagi 6 tahun sehingga diperoleh penyusutan sebesar 30.000 dolar per tahun. Karena terdapat kesalahan pencatatan pada tahun sebelumnya, maka dilakukan penyesuaian terhadap accumulated depreciation dan return earning. Selanjutnya, untuk pabrik semen, perusahaan mengubah metode penyusutan dari straight line menjadi double declining balance. Perubahan metode ini diperlakukan secara prospektif sehingga tidak dilakukan koreksi terhadap tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2012, terdapat selisih 10.080 dolar. Kemudian, untuk mesin, perusahaan mendapatkan informasi baru mengenai sisa masa manfaat dan nilai residu. Nilai buku mesin pada akhir tahun 2011 adalah 61.000 dolar dengan sisa masa manfaat 4 tahun dan nilai residu 3.000. Penyusutan tahun 2012 seharusnya 14.500 dolar. Sementara penyusutan yang sebelumnya dicatat adalah 88.000. Sisa penyusutan yang perlu dicatat adalah 6.500 dolar. Setelah seluruh koreksi dilakukan, net income seharusnya dilaporkan adalah 330.000 dolar untuk tahun 2010, 420 dolar untuk tahun 2011, dan 433.420 dolar untuk 2012. Kemudian pada problem B, terdapat perubahan metode penyusutan dan kesalahan pencatatan persediaan. Untuk aset yang dibeli pada awal tahun 2014 sebesar 90.000 dolar dengan masa manfaat 4 tahun, penyusutan tahun 2014 menggunakan metode sum of the years digit sebesar 36.000 dolar. Pada tahun 2015, metode diubah menjadi straight line. Nilai buku awal tahun 2015 adalah 54.000 dolar dengan nilai sisa manfaat 3 tahun, sehingga penyusutan tahun 2015 seharusnya 18.000. Karena sebelumnya dicatat sebesar 27.000,
Terdapat kelebihan beban penyusutan 9.000. Koreksi tersebut menyebabkan laba bersih tahun 2015 meningkat sebesar 9.000 dolar. Selain itu, ending inventory tahun 2014 overstate sebesar 20.000. Kesalahan tersebut menyebabkan COGS understate dan laba bersih tahun 2014 overstate. Setelah dilakukan koreksi, net income tahun 2014 menjadi 58.000 dolar dan net income tahun 2015 menjadi 81 dolar. Selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu mengenai cash flow. Penyusunan laporan arus kas Sullivan Corp menggunakan metode tidak langsung. Pertama adalah aktivitas operasi. Net income tahun 2015 besar 370.000 dolar digunakan sebagai dasar. Kemudian dilakukan penyesuaian terhadap transaksi non-kas dan perubahan akun-akun operasi. Penyusutan peralatan yang digunakan sebagai penyesuaian adalah 147.000 dolar. Kemudian keuntungan penjualan peralatan sebesar 2.000 dolar dikurangkan dari laba bersih karena keuntungan tersebut termasuk dalam aktivitas investasi. Pendapatan dari Mersco sebesar 35.000 dolar juga disesuaikan karena tidak terdapat pembagian dividen sehingga mengurangi laba bersih operasi. Piutang usaha mengalami penurunan sebesar 40.000 dolar sehingga menjadi penambah pada arus kas. Persediaan mengalami kenaikan sebesar 135.000 dolar sehingga mengurangi arus kas operasi. Utang usaha mengalami kenaikan 60.000 dolar sehingga menjadi penambah arus kas operasi. Sementara itu, utang pajak turun sebesar 20.000 dolar sehingga menjadi pengurang arus kas operasi. Setelah seluruh penyesuaian dilakukan, kas bersih dari aktivitas operasi adalah 425.000 dolar. Untuk aktivitas investasi, terdapat pemberian pinjaman terhadap TLC sebesar 300.000 dolar, penerimaan pembayaran pinjaman sebesar 50.000 dolar dan penjualan peralatan 40.000 dolar. Dengan demikian, kas bersih dari aktivitas investasi adalah minus 210.000 dolar. Selanjutnya, aktivitas pendanaan berasal dari pembayaran dividen sebesar 100.000 dolar sehingga kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah minus 100.000 dolar. Dengan demikian, kenaikan kas selama 2015 adalah sebesar 115.000 dolar. Demikian penjelasan dari saya mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Dari keempat soal tersebut dapat disimpulkan bahwa materi yang dikerjakan meliputi investasi, transaksi, leasing, koreksi kesalahan, dan perubahan akuntansi, serta penyusunan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Demikian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.